Selamat pagi. Perkenalkan, saya Galuh Ajeng Okabimala dari SD Muhammadiyah Sidoarjo. Pada alur pertama ini saya akan berperan sebagai supervisor. Di samping kiri saya, nama saya Sri Supraba dari SMK Negeri 1 Seikar, dan pada siklus yang pertama ini saya sebagai coach. Terima kasih. di samping kanan saya, silakan. Saya Agustina Andisdawan dari SD Negeri Sidoarjo. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Probo. Pagi Bu. Hari ini saya dalam sesi sebagai supervisor jenengan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak yang bisa saya bantu untuk dikembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada supervisi kali ini ya Bu. Yang pertama itu adalah kompetensi tentang kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan, dan yang ketiga itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Terus kira-kira bagian mana dari 3 kompetensi itu yang nantinya jenengan inginkan untuk saya amati sebagai supervisor? Oke. Di kesempatan coaching nanti saya menginginkan pada kompetensi mendengarkan penuh yang ingin saya diamati, karena dengan mendengarkan penuh otomatis saya dapat lebih fokus dalam kehadirannya, dan juga nanti dengan demikian bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Kalau penilaian Pak Probo sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini bagaimana? Kompetensi dalam mendengarkan penuh ini tentu saya mengharapkan nanti dari coaching nanti bisa menemukan solusi terhadap yang dihadapi. Oke. Jadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini, coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya Pak ya. Baik, mungkin bisa langsung saja Pak Probo sebagai coach untuk mengcoachi Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Bu Oka atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Probo. Gimana kabarnya, sehat tadi? Sehat. Alhamdulillah. Tadi kehujanan ya? Iya Pak, tadi mau Oke. berangkat pas hujan. Oke, baik Pak Andi. Kali ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak Andi ya, karena saya dengar Pak Andi akan menyampaikan masalah yang dihadapi. Terkait apa itu kita belum tahu, namun untuk waktunya nanti kita tidak bisa berlama-lama, dari sekitar cuma 15 sampai 20 menit gitu Pak Andi ya. Baik Pak Andi, dari sesi coaching nanti kira-kira Pak Andi mengharapkan apa Pak Andi? Terima kasih Pak Probo. Jadi dari coaching hari ini saya berharap saya bisa mendapatkan jawaban atas atau penyelesaian masalah yang saya hadapi di kelas saya Pak. Jadi begini Pak Probo, di kelas saya itu ada 2 anak yang perilakunya itu saya perhatikan spesial, di mana kedua anak ini sering berbuat ulah. Seperti kemarin itu baru saya tinggal sebentar, kedua anak ini malah naik meja. Di meja, kemudian kata teman-temannya entah bermain apa, yang satu itu terjatuh. Satu contoh. Terkadang juga di saat mengerjakan itu nyambi Pak, nyambi ya gojek lah. Dua anak ini pula. Lebih spesialnya lagi, satu diantaranya itu sukanya nantang Pak. Dalam artian nantang di sini bukan nantang ke gurunya. Misalnya, Mas, kalau kamu nggak mau disakiti, ya jangan menyakiti teman. Kalau kamu tidak mau disalahi, jangan menyalahi teman. Jawabannya fantastis. Tidak apa-apa Pak, saya disalahi. Justru malah seperti bukan Pak. Oh iya Pak, baik saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak, tapi justru malah
menantang, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau kamu mukul temanmu, kamu dipukul sama teman, enggak apa-apa, saya mau dipukul. Itu kan jadi hal yang mengagetkan. Nah, untuk itu hal itu kan mengganggu di dalam pembelajaran. Terus terang saya juga bingung. Ini mau saya apakan atau mungkin di dalam pembelajaran saya harus bagaimana untuk mengatasi keduanya. Kayak gitu. Jadi ada dua anak yang mempunyai katakanlah karakter spesial ya gitu ya. Artinya yang dia di dalam tingkah lakunya mungkin tidak standar seperti teman-teman yang lain. Pak Andi. Nah, kira-kira Pak Andi sudah mengidentifikasi belum? Artinya kenapa anak ini bisa melakukan seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini? Sejauh yang saya tahu, yang satu ini dia itu broken home. Sebenarnya bukan broken home sih, jadi yatim ya. Orang tuanya sudah tidak ada, kemudian dia dengan kakaknya, ibunya selalu sibuk bekerja. Kerjaannya itu kalau tidak salah ikut dengan orang, jadi membantu di salah satu rumah tangga. Kemudian kakaknya ini sudah SMA dan sepertinya sikapnya itu agak kasar dengan adiknya. Karena pernah ada masalah, kemudian orang tua saya panggil ke sekolah, itu yang datang justru kakaknya. Dia menyampaikan saya mewakili ibu. Nah, sempat ketika si anak ini melaporkan hal yang salah kepada kakaknya ini, si kakak ini sempat ngancam. Nah, kamu tuh nggak seperti itu, kemarin bilangnya sama kakak seperti apa, tahu sendiri loh nanti kamu kalau di rumah. Nah, itu. Nah, ternyata saya gali kakaknya ini sering ya kasar, mukul, nampar ya dengan adiknya. Makanya Pak Heran, kok saya perhatikan hampir sama ya nih, malah justru melawan. Seperti itu yang satu. Kalau yang kedua ini sepertinya hanya terlalu dimanja dengan orang tua saja, sepertinya itu. Nah, kalau di yang satu itu, kalau saya beritahu itu ya dia beda dengan yang ini tadi. Kalau tadi benar-benar langsung jawab saya tanya apa langsung jawab gitu. Kalau yang satu enggak, yang satu ketika saya peringatkan dia meskipun nanti lain waktu dia ada hal yang baru lagi untuk seperti itu Pak. Jadi kalau saya perhatikan mungkin perhatian dari orang tua kurang kasih sayang, sehingga hal itu dia luapkan di sekolah mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Seperti kayaknya sih seperti itu Pak ya, sejak saya. Oke, itu dari identifikasi yang Pak Andi lakukan ya. Nah, kemudian dari identifikasi tersebut, terus treatment yang sudah dilakukan Pak Andi seperti apa? Pertama, kedua dari dua anak ini, dua-duanya sudah saya panggil orang tua. Itu saya informasikan bahwa anak putra ibu ini seperti ini kalau di sekolah. Saya mau nanya di rumah, diberitahu, dimotivasi agar tidak berbuat yang istilahnya negatif. Kemudian secara pribadi juga pernah saya panggil, saya terapkan restitusi. Nah, itu juga sudah saya lakukan. Tapi ya itu baru kemarin saja sudah ada masalah lagi. Bersumber dari dua anak ini lagi itu. Ya. Jadi saya selalu mengamati kedua anak ini dan tidak hentinya saya mengingatkan supaya dia tidak melakukan hal yang itu yang saya lakukan. Artinya sudah berapa kali dilakukan restitusi? Restitusi saya baru 2 kali. Namun belum secara hasil bagaimana? Ya, ketika selesai direstitusi paling bertahan 1 minggu Pak. 1 minggu dia berbuat yang artinya positif atau netral, tidak yang negatif lagi. Tapi
Ya itu kadang nanti habis minggu ini adalah lagi seperti itu Pak. Ya baik Pak Andi, dari beberapa treatment yang sudah dilakukan Pak Andi yang sampai saat ini mungkin belum membuahkan hasil ya. Nah kira-kira ada peluang lagi tidak Pak Andi yang bisa dilakukan sehingga mungkin sih Pak. Nanti konsultasi dengan psikolog ya. Kita juga kerjasama dengan puskesmas seperti tahun lalu saya punya juga seperti itu, kemudian konsultasikan dengan psikolog puskesmas. Nah mungkin nanti kalau memang treatment restitusi kemudian kerjasama dengan orang tua itu kok belum membuahkan hasil, saya rasa perlu ke psikolog. Nanti biar saya panggil orang tuanya, kemudian konsultasi lagi untuk ke psikolog. Oke, baik Pak Andi. Jadi nanti akan diadakan sebuah rencana untuk memanggil psikolog ya. Nah itu dalam tentunya tidak hanya satu rencana ya, ada rencana lain enggak? Dari sepertinya belum Pak. Belum ya. Oke, artinya sepertinya kok tadi pendekatan dengan orang tua sudah saya lakukan, kemudian dengan anak sudah saya lakukan. Nah ini tinggal satu ini sepertinya. Sebenarnya saya mau menyampaikan kepada kepala sekolah juga. Kemarin kepala sekolah sudah menyampaikan, sudah memperingatkan anak ini. Justru kadang malah saya perhatikan dengan cara yang lebih agak keras dibandingkan saya. Tapi anaknya juga sama aja, belum ada perubahan. Sehingga mungkin psikolog itu yang lebih tepat saat ini. Baik Pak Andi. Nah untuk rencana koordinasi ataupun dengan pemanggilan psikolog itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Saya rasa secepatnya Pak, karena ini kejadian sering terulang dan kemarin terulang lagi. Saya rasa maksimal dalam minggu ini sudah saya konsultasikan dengan pihak psikolog agar dari pihak psikolog bisa mengatur kapan bisa bertemu dengan anaknya. Nah, kemudian selain psikolog tentunya siapa lagi orang yang akan dilibatkan atau cukup dari orang tua ya, dan tentu saja teman-teman guru yang masuk di kelas ya, guru mapel akan saya ajak untuk satu ya mengamati anak ini perkembangannya nanti seperti apa, apakah sudah ada peningkatan yang lebih baik atau enggak gitu. Mungkin itu. Baik, kemudian komitmen Pak Andi dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah ini nanti seperti apa Pak? Ya, saya akan berusaha untuk bisa sebisa mungkin mengubah anak tersebut agar tidak berbuat yang negatif Pak. Mungkin itu saja. Jadi ya syukur bisa selamanya, tapi minimal ketika dia di dalam kelas dan ada guru siapapun itu dia bisa berbuat positif. Baik Pak Andi, saya rasa untuk proses coaching kita cukup ya. Dengan harapan Pak Andi ataupun Pak Andi sudah bisa menemukan solusi dan juga rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang Pak Andi angkat. Demikian Bapak dan Ibu proses coaching saya dengan Pak Andi dari SD Negeri Sidoarjo Godean Sleman. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Probo dan Pak Andi. Sekarang kita masuk ke sesi pasca supervisi ya. Oke. Pak Probo, tadi bagaimana nih Bapak menilai performa dalam kompetensi yang sudah dan apa yang ingin Anda nilai tadi itu? Tadi kan pengennya menilai di bagian active learning-nya. Iya. Kira-kira bagaimana performa Bapak? Ya, dari proses ini tentu ada banyak
kekurangan yang saya temukan, terutama untuk diri saya. Artinya saya belum bisa mengembangkan apa yang harusnya bisa saya gali lebih jauh, lebih banyak dari coaching di proses coaching tadi. Kira-kira yang membuat Bapak menilai diri jenengan masih perlu banyak yang perlu dikembangkan tadi ya, itu apa Pak? Yang membuat jenengan menilai demikian apa? Ya, artinya belum bisa mengeksplorasi semua secara detail-detail permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian juga belum bisa mengungkap semua yang menjadi masalah di dalam coaching tersebut. Terima kasih Pak Probo. Ini tadi hasil penilaian jenengan ya. Kurang lebih sama, tetapi mungkin saya akan istilahnya dari hasil versi saya ya dalam mengamati jenengan sebagai supervisor, saya melihat sebagian besar ya 3/4 kali ya itu semua kompetensi yang sesuai standar dalam active learning itu sudah muncul. Nah, namun ada beberapa catatan dari sini tadi saya memberikan catatan, ada hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya kemampuan untuk menganalisis sebenarnya masalahnya coach itu apa gitu. Karena coach sendiri itu mengungkap banyak masalah. Seharusnya kan satu aja fokus dulu ya, fokus satu lagi. Coach mengungkap banyak masalah dan ini akan menimbulkan kesulitan juga bagi coach. Coach harusnya coachnya mengarahkan, Pak Andi mana dulu yang agak masalah mana yang paling urgent, apa perlu diselesaikan gitu. Nah mungkin itu Pak hasil pengamatan saya. Mungkin rencana tidak lanjutnya setelah ini apa ya Pak ya? Rencana tidak lanjut setelah ini selaku coach tentu adalah bisa berlatih secara terus-menerus supaya keterampilan dalam coaching itu bisa meningkat dan terus. Terima kasih Pak Probo. Sebelum saya tutup, kira-kira insight apa yang jenengan dapatkan dari proses kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah tentu menambah pengalaman saya dalam proses coaching, kemudian juga menambah wawasan dalam proses coaching ini, sehingga untuk sebagai landasan untuk kedepannya supaya lebih baik. Terima kasih Pak Probo, Pak Andi. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi kegiatan supervisi coach dan antara coach dengan coachee. Sebelum kami tutup, kita akhiri bersama alur pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjut pada siklus yang kedua, di mana saya Sinali Setiawan bertindak sebagai supervisor. Selanjutnya di sebelah kiri saya Galuh Ajeng Okabimala, saya berperan sebagai coach. Dan sebelah kanan saya Sri Supraba, dan saat ini saya berperan sebagai coach. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, selamat siang Ibu. Siang Pak Andi. Mana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah. Baik Ibu, pada saat ini nanti Ibu akan melakukan coaching. Saya sebagai supervisor mau ini kompetensi apa ini yang mau Ibu kembangkan nanti? Kalau tadi Pak Probo ingin kompetensi di mendengarkan aktif ya, saya ingin melihat dari sisi pertanyaan berbobot. Karena ini seringkali saya mengalami kesulitan mengembangkan pertanyaan. Mungkin karena saya nggak hadir penuh ya, kayaknya saling ada keterkaitan. Jadi mungkin ini sebagai latihan buat saya. Itu ketiga kalinya setelah kita latihan kemarin. Oke, baik. Kalau begitu nanti saya sebagai supervisor harus mengamati di bagian itu juga gitu ya. Di bagian active learning ya Pak ya. Active learningnya ya. Oke, siap Ibu. Oke, selanjutnya untuk saat ini nih, untuk kompetensi di membuat pertanyaan berbobot tadi,
menurut Ibu, penilaian Ibu sendiri kalau dari range 1 sampai dengan 10 sudah ada di mana nih? Saya bingung Pak. Baik, kalau menurut saya itu saya mungkin di antara 7 sampai 7,5 lah ya. Oke, karena saya masih baru dan harus banyak berlatih. Masih baru. Ya, siap Ibu. Terima kasih, coba nanti kita sambil melihat ya. Selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Harapannya saya bisa menemukan solusi atas kesulitan saya mengembangkan pertanyaan. Ya. Oke, siap. Baik Bu Oka, mungkin bisa langsung saja melakukan coaching bersama Pak Probo. Monggo waktu dari Pak kami persilakan. Selamat siang Pak Probo. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Untuk sesi coaching kita hari ini, harapan apa sih yang ingin Bapak bangun dari percakapan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan dari sesi coaching ini nanti saya dapat mengurai masalah yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Oh, berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira pembelajaran seperti apa yang Bapak harapkan setelah kegiatan sesi kita coaching ini berakhir? Harapannya ke depan pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak Probo wujudkan? Ya, pembelajaran yang tentu dengan situasi yang aman, nyaman, kondusif, kemudian berpihak pada murid tentu, kemudian ada interaksi yang menarik dari antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Nah, itu yang kami harapkan. Ya Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu nih Pak ya, artinya ketika Bidang punya harapan yang tinggi untuk pembelajaran yang ideal, berarti saat ini menurut penilaian Bapak ini kalau dalam skala 1 sampai 10 itu berada di mana Pak? Saya masih menilai di tahap kalau itu di dalam grade ya Bu ya, nilai itu masih berada dalam nilai 7. Oke, nilai 7 Pak. Kenapa Bapak memilih nilai 7 ini? Ya, karena ketika pembelajaran di kelas, ya, terutama untuk pembelajaran saya, karena pembelajaran saya itu kan mata pelajaran produktif, di mana untuk mata pelajaran produktif itu bisa berlangsung lama, ya. Dalam satu hari bisa 6 jam sampai 8 jam. Nah, otomatis kan itu satu kelas atau berbeda kelas? Satu kelas 6 jam. Iya. Dari pagi sampai siang. JP 45 menit. Ya, iya. Jadi saya sering mengajar dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang dalam satu kelas yang sama. Nah, otomatis ini perlu strategi yang pas. Artinya sebagai seorang coach yang sudah punya pengalaman yang lama ya Pak ya, Bapak tahu bagaimana untuk menjaga stamina mengajar itu kan butuh stamina ya, biar anak-anak tetap bertahan dengan kita di dalam kelas. Nah, ini saya yakin Bapak punya pengalaman dalam menjaga streamnya dengan anak-anak, menjaga stamina-nya dalam mengajar. Itu kekuatan apa yang mungkin belum Bapak munculkan ketika kita bicara seperti ini? Ya, mungkin ada Bapak mungkin di angka 7 ini ya, tapi sebenarnya ketika jenengan sudah bertahan hingga di posisi ini, artinya pasti punya kekuatan atau peluang atau kemungkinan yang sebenarnya menjadi kekuatan Bapak untuk bisa bertahan dengan situasi interaktif dalam 6 sampai 7 jam pelajaran itu. Ya. Baik. Jadi kekuatan yang mungkin bisa saya kembangkan untuk menjaga pembelajaran yang tetap menarik, ideal, itu adalah soft approach atau pendekatan saya kepada anak. Nah, itu adalah yang saya lakukan. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi ketika ketika kelihatan jenuh, ya nanti kita adakan SPG atau dengan metode-metode yang lain yang sekiranya itu tidak membuat anak-anak jenuh, karena ya terus terang dalam sehari ada 6 jam 7 jam yang harus dilalui, itu adalah cukup. Saya yakin anak akan
jenuh kalau kita tidak pintar-pintar dalam menggali baik itu metode maupun model pembelajaran yang kita gunakan. Ya. Terima kasih Pak Prabowo. Tadi Bapak menyampaikan istilah soft approach ya. Soft approach itu artinya Ya, smooth ya, pendekatan. lembut ya. Oke, dengan kelembutan. Kira-kira kalau sudah melaksanakan soft approach, hambatan apa sih yang sebenarnya masih menghalangi Bapak untuk meraih tujuan tersebut? Ya, hambatannya itu adalah pada berbagai macam karakter siswa ini. Kadang siswa kan ada yang bisa didekati dengan lembut, dengan halus, namun ada juga sudah dengan halus, dengan lembut, tapi belum bisa juga. Berarti kita harus cari cara yang lain. Cara yang lain. Berarti yang penting soft ya Pak ya, Ya, soft, soft. smooth. Nah, solusinya apa Pak selama ini kalau dengan keragam karakter siswa yang berbeda itu apa solusinya Pak? Yang selama ini sudah Bapak terapkan? Ya, solusinya yang saya lakukan adalah saya mencoba melakukan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Ketika berhadapan dengan anak ini, anak ini membutuhkan karakter yang lembut, ini yang agak lembut, ini agak. Namun kalau untuk yang kasar dan keras, saya mencoba untuk menghindari hal tersebut. Oh ya, bagus Pak Bobo. Ini saya tertarik juga ini. Berarti Bapak itu dengan keragam karakter siswa tadi berusaha untuk melakukan pendekatan soft approach ya. Nah, di sini langsung ya, rencana apa ini ke depan supaya Bapak bisa mewujudkan situasi yang aman, nyaman, interaktif ya dengan siswa itu apa Pak? Soft approach seperti apakah untuk rencana aksi ke depannya? Saya akan mencoba ya tentu dengan persiapan pembelajaran yang lebih sedini mungkin, persiapan pembelajaran yang lebih matang, lebih siap dengan berbagai macam variasi baik itu metode maupun model dan juga cara komunikasi dengan anak yang bervariatif. Terus untuk waktu kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Oke. Secepatnya dalam minggu depan ya insya Allah bisa. Terus kemudian ukuran keberhasilannya apa Pak? Ketika dengan itu melaksanakan soft approach dengan varian karakteristik siswa yang sangat beragam, itu dikatakan berhasil apa Pak? Ukuran keberhasilan? Ukurannya adalah motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran saya semakin meningkat. Ya, tidak ada anak yang ngantuan, tidak ada anak yang minimal tahan mendengar. Minimal tahan mendengarkan. Nah, itu adalah ukuran. Sebentar Pak. Apakah hanya mendengar saja? Karena kalau di dalam situasi yang interaktif, kan nggak hanya mendengar. Ya? Oh tidak. Ya, gimana itu Pak? Gimana? Ya tentu kita mencoba untuk menggunakan variasi-variasi pembelajaran selain hanya mendengarkan gitu ya, dengan model semacam kayak game, kemudian semacam kayak interaksi. Artinya dua arah ya, melibatkan. Iya, betul. Seperti itu. Baik Pak, saya lihat ini sudah rencana aksinya sudah cukup sudah cukup jelas. Ke depan dalam 1 minggu ini mau apa? Nah ini kira-kira ini yang berkaitan dengan komitmen Pak. Ini komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana aksi ini bagaimana? Ya, komitmen tentu saya harus terhadap diri saya sendiri ya, bahwa saya harus bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang ideal, menarik, menyenangkan dan tidak menyusahkan bagi anak. Itu dengan cara yang membuat sebuah persiapan dengan pembelajaran yang dengan jadwal dan juga bahan dan materi. Itu adalah komitmen saya untuk harus siap ya Pak. Maksudnya persiapan matang ya sebelum kita bertempur. Bukan bertempur, jadi kita mengajar ya Pak ya. Iya bertempur mengajar. Nah, kira-kira ada nggak mungkin kawan atau atasan atau teman-teman yang perlu Bapak libatkan untuk menjaga komitmen ini supaya tetap terjaga? Ya, yang perlu saya libatkan dalam menjaga proses ini adalah tentu satu wali kelas mereka. Wali kelas ya. Wali kelas tentu. Kemudian juga dari bimbingan konseling
karena kita juga mempunyai data-data identitas siapa anak-anak saja yang ini kok motivasinya kurang, ini kan perlu kita komunikasikan dengan bimbingan konseling dan juga terus kemudian dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Baik Pak, sangat jelas dan sangat luar biasa. Bapak sudah bisa berpikir ke depan tentang dirinya sendiri. Nah, ini rencananya tindak lanjut dari sesi kita hari ini apa Pak? Dari coaching ini tentu nanti akan saya tindak lanjuti dengan sebuah aksi nyata. Aksi nyata. Seperti rencana yang sudah disampaikan tadi. Terus apakah dalam sesi coaching ini Bapak mendapatkan insight? Iya, artinya saya bisa mendapatkan manfaat dari sesi kita hari ini. Betul, saya bisa menyampaikan, menguraikan masalah yang saya hadapi dan saya bisa menemukan solusi serta tindak lanjut dari proses coaching. Terima kasih Pak atas kepercayaannya kepada kami dalam sesi coaching ini. Sama-sama. Semoga kita bisa bekerja sama lebih lanjut. Baik, terima kasih. Moga Andi. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Tadi rekan kita sudah melakukan coaching. Nah, selanjutnya Bu Oka, ini menurut Ibu penilaian Ibu atas performa Ibu barusan bagaimana? Mungkin kalau nilai lagi secara keseluruhan loh ini ya, secara keseluruhan itu. Saya masih perlu belajar lebih luas dalam mengembangkan pertanyaan karena walaupun saya berusaha menyambungkan tema ini dengan coaching, tapi ada keahlian yang sampai detik hari ini masih saya harus asah apa membangun relasi deep relation. Artinya deep relation itu saya lebih dari sekedar nyambung aja. Nah, ini kemampuan membangun hubungan secara psikologis itu saya masih kurang itu. Iya, sebenarnya mungkin ya. Jam terbang. Selain jam terbang, kan kalau sering ketemu baru bisa ini ya. Karena secara karakter mungkin pelan-pelan akan paham. Oh kayak itu seperti ini teman saya itu seperti ini otomatis nanti mungkin kalau buka di tempatnya buka nyantai mungkin bisa langsung tes jalan gitu kan. Tapi kalau ini kan berbeda. Mungkin itu sih. Baik Ibu, kalau skala penilaian 1 sampai 10? Aduh, sudah menilai dengan angka Pak. Khusus yang ini aja ya, tadi yang fokus di kompetensi yang Ibu kembangkan tadi. Kalau kan 7 ya? 7. Ya, saya sudah berusaha, saya hargai 8 lah. Iya. Oke, baik. Boleh saya sampaikan menurut saya, Bu? Iya, terima kasih. Ini 1 Pak. Sebenarnya kalau saya perhatikan, menurut saya kemampuan mengembangkan pertanyaan bobot ini yang nampak tadi sudah malah 9, lebih dari itu 9, 10. Karena menurut saya perhatikan tadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Probo atas permasalahannya itu satu persatu diulas. Ibu masuk lagi ke dalam. Seperti tadi yang terakhir ada soft approach ya di situ. Ini Ibu enggak terus istilahnya intinya masih nyari itu seperti apa ke anak-anak seperti apa. Jadi ini hal yang menurut saya bisa lebih dari penilaian Ibu sendiri. Artinya nilai 9-10 pun tidak masuk. Itu menurut pendapat saya. Tapi mungkin supaya tergantung standar ya Pak ya. Baik, selanjutnya Ibu panjenengan mendengar saya menyampaikan 9-10 kaget ya. Oke, selanjutnya ini rencana tindak lanjutnya apa Ibu? Selesai dari kegiatan ini atau coaching dan supervisi ini? Ya, mungkin saya memang sesuatu itu kalau nggak diasah ya, nggak dilatih itu kan nanti bisa hilang menguap dengan cepat. Ya, mungkin saya akan coba untuk bekerja sama dengan rekan-rekan KBM. Nah, kalau di sekolah kami, meskipun di SD kami ada sub-sub itu ya, bukan bakal tapi koordinator. Nanti saya akan koordinasikan dengan rekan-rekan koordinator KBM. Baiknya kegiatan supervisi kedepannya. Saya konsepnya seperti ini, saya ingin mengambil peran sebagai coach. Saya akan mensosialisasikan
fungsi coach ini ke rekan-rekan sama ke Bapak Kepala supaya mendapatkan dukungan, jadi juga ke teman-teman dengan harapan kita tumbuh bersama gitu untuk membangun negeri. Waduh, melakukan transformasi pendidikan di Indonesia gitu ya. Karena kan guru itu kan sopo guru ya. Guru, saya sopo kalau istilahnya filosofinya. Dia adalah penopang dari proses pendidikan. Kalau tiangnya nggak kuat, nanti pendidikan kita akan udah ambruk gitu untuk kedepannya. Oke. Itu Pak. Jadi akan mengembangkan ini coachingnya di sekolah ibu gitu ya. Ya Pak, insya Allah ya Pak ya Allah. Supervisi. Oke, baik Ibu. Selanjutnya untuk meningkatkan performa Ibu yang tadi masih menganggap nilainya 8 tadi, ini dengan cara apa? Ya tadi saya akan Masuk melakukan kegiatan supervisi secara rutin. Rutin. Kalau kemarin itu rutinnya ya kalau pas mau disuruh ngisi PKK. Nah ini insya Allah kedepannya kita buat rutin. Jadi mungkin tiap bisa kalau untuk tiap ya setidaknya dalam satu semester itu 2 kali gitu. Iya. Bukan karena tagihan administrasi. Itu Atau kebanyakan ya. mungkin ada apa supaya lebihnya aja ya. Iya. Ada beberapa perbaikan. Iya betul. Jadi selama ini kan ini kalau di sistem di sekolah kami ya, kepala sekolah supervisi guru-guru senior supervisi guru-guru junior gitu aja. Jadi kami harus bahasanya mentransfer atau di sini karena peran kami nggak nge-coach selama ini, nggak nge-coach malah kita lebih ke arah menti ya, mentor sebagai mementoring guru-guru baru supaya mereka melakukan percepatan gitu. Makanya beda banget sama filosofi coach sendiri sebenarnya gitu. Oke, baik. Ibu selanjutnya apa ini yang Ibu dapatkan dari proses yang baru saja kita lakukan? Hari ini saya mendapatkan apa ya, hal baru terutama dalam hal apa ya, mengetahui sisi kekurangan saya sendiri, sama apa ya, saya mungkin terlalu underestimate terhadap saya sendiri, tapi saya tahu betul kekurangan saya di mana. Tapi berkat dari supervising jenengan, kalau tidak kayak gini saya juga nggak akan tahu. Terima kasih Pak Andi sebagai supervisor secara tidak langsung menunjukkan di mana letak kekurangan saya. Ternyata banyak kelebihannya ya. Ya. Dengan itu giring saya secara tidak langsung. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Itu baik. Kami ucapkan terima kasih pada Bu Oka dan Pak Probo. Demikian Bapak Ibu, proses kursus yang kedua sudah selesai. Dan salahnya akan mohon maaf yang khususnya. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan ini kita sampai pada siklus yang ketiga, di mana saya Sri Supraba dari SMK Negeri 1 Sikan akan bertindak sebagai supervisor, dan di sebelah kiri saya Agustina Setiawan dari SD Negeri Citarum bertindak sebagai coach. Oke, kemudian ada di sebelah kanan saya Galuh Ajeng Mukabimala dari SD Muhammadiyah Sidarum, saya Koci. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sangat catchy sekali. Baik, untuk yang pertama, tahap pertama saya akan melakukan observasi dulu dengan Pak Andi selaku coach ya Pak Andi. Nah, baik Pak Andi, di dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa Pak Andi yang akan dikembangkan dalam proses coaching? Terima kasih Pak Probo. Jadi dalam coaching nanti saya ingin mengembangkan sebenarnya tiga-tiganya ya Pak. Tapi fokus pada kehadiran penumpang karena si presennya. Jadi karena saya kadang tuh lost, mudah kena godaan kiri kanan, ya, sehingga mungkin membuat proses coaching menjadi tidak efektif. Oke, kemudian kalau dilihat dari Pak Andi sendiri, dari present atau kehadiran. Nah, kira-kira kalau itu bisa dinilai, nah itu berapa nilainya Pak Andi? 5. 5. Kenapa Pak Andi? Ya itu tadi
sejauh ini kadang misalnya saya sedang melakukan apa coach, kemudian melihat ada cicak, kadang saya pandangannya ke situ. Jadi menjadikan apa, kadang si coachingnya sudah selesai sampai di mana, saya baru connect gitu. Jadi, kemudian dari harapan coaching nanti ya, yang Pak Andi harapkan apa? Saya berharap bisa melaksanakan coaching yang lebih baik, keadilan pun dapat tercapai, kemudian potensi yang lainnya pun saya berharap yang memang standar. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah kita akan melaksanakan tahap kedua, yang adalah proses coaching antara Pak Andi selaku coach dan Bu Oka selaku coaching. Selanjutnya, silakan waktu 10 menit kami persilakan Pak Andi. Terima kasih Pak Probo. Selamat siang Bu Oka. Siang Pak Andi. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu, ini saya mendengar ada Ibu pengen ngobrol-ngobrol nih. Gimana Ibu, ada info apa ini? Iya ini Pak. Saya itu di sesi coaching ini mau curhat nih Pak. Cocok Ya. ya. Jadi ceritanya saya tuh hari ini punya masalah. Ini ada pagi tadi ketika saya hadir di awal. Ternyata ada siswa saya, siswi ya. Dia itu sudah di depan kelas, bukannya tadarus, tapi sudah di luar bersama dengan anak kelas 5. Nah, Itu di kelas anak kelas 6 ini ya. Saya kan mengajar kelas 6. Nah, anak ini sebut saja namanya Beta ya. Ceritanya si Beta ini tadi tuh saya tanya, kenapa kamu kok keluar kelas? Bu, saya mau Beta mau hitung-hitungan sama adik kelas 5. Kamu apa? Dia agak bingung terus adiknya. Ini Bu, aku mau dikasih uang sama Mbak Beta gitu. Oh iya, dikasih berapa? Saya tanya gitu. Ini masing-masing 5.000 Bu. Hah? Masing-masing 5.000? Terus saya tanya, saya kejar. Kok bisa kamu tadi kasih uang 5.000 ke adik kelas, kenapa? Dia ketawa-ketawa sambil senyum-senyum. Tapi saya bingung ini kenapa, harus saya bukan. Oh iya, anak-anak ini kan suka koyok-koyokan gitu ya. Ternyata saya berdasarkan informasi dari guru-guru, dari anak-anak, ternyata Mbak Beta ini suka sama anak kelas 5. Namanya Mas Alfi gitu ya, namanya sebut aja Mas Alfi. Nah, Mas Alfi ini memang badannya lebih besar, tidak seperti teman-temannya. Sudah ini percepatan masa perkembangannya lebih cepat daripada anak seusianya. Kalau anak lain masih kecil-kecil, ini dia kayaknya udah puber duluan ya kalau di SD. Nah, terus kemudian saya tanya, belum sebentar, kaitannya sama Alfi apa? Saya gitu, terus dia, ini Bu, kemarin itu saya masuk ke kelas 5, terus adik-adik itu pada narik-narik saya, pada minta, Mbak mau ketemu sama Mas Alfi toh? Mbak, boleh Mbak, salamnya tak sampein, tapi Mbak beliin aku itu ya sepeda listrik Mbak, sepeda listrik. Aku mau sepeda listrik warna biru, aku mau sepeda. Ya ampun, ini anak nggak tahu ya, apakah dia itu connect sama apa yang maksudnya logikanya nyambung apa enggak. Dia tuh bilang gini, aduh ya sambil iya. Terus akhirnya apa, besoknya terus di ngarah-ngarahnya ke uang. Aku nggak bisa ngasih sepeda listrik, kita kasih uang aja gitu. Nah padahal terus saya tanya, kamu ngasih uang kok tuh jadi gitu tuh maksudnya apa Tando? Saya gitu kan. Terus akhirnya aku kalau kesana mesti kan aku dibully, diece-ece, kadang ditarik-tarik. Nah aku padahal kesana kan cuma pengen lihat itu udah ini Pak. Nah itu saya tadi itu tindakan pertama yang saya lakukan adalah saya ngajak ngobrol Mbak Beta. Tindakannya itu sebenarnya bener enggak gitu kan. Saya coba pakai restitusi juga sudah. Nah tapi setelah saya coba refleksi ke belakang, anak ini berulang satu, dia itu kalau dari kelas 4, 5, 6 terkenal sebagai ratu drama. Si Beta ini ratu drama. Dia suka menghiperbolakan sesuatu, kemudian membesar-besarkan masalah gitu ya, dan kadang mengarang cerita.
yang tidak sesuai kenyataan gitu. Nah, awalnya saya nggak percaya, Kak, yuk kemakan aja. Tapi setelah saya dapat informasi dari guru-guru, dapat informasi dari teman-temannya, akhirnya saya menemukan, oh anak ini masalah. Dan akibat dari perbuatannya itu dia dibully satu kelas, jadi kayak dijauhi. Satu itu, yang kedua sama adik kelas pun diperlakukan yang sama. Mereka mengambil keuntungan dari anak ini. Gitu. Nah, yang menjadi kesulitan saya adalah saya bingung, ini kira-kira apa langkah efektif untuk menghadapi anak semacam ini gitu. Jadi dari kegiatan coaching ini Ibu berharap untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah, menyikapi sikap anak tadi ya, sikap yang tadi ya. Oke. Nah, baik. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada masalah si Berta tadi itu pada si adik kelas suka ya. Iya. Suka kemudian akhirnya mengganggu, dia harusnya tadarus tapi malah tidak gitu. Nah, itu kira-kira untuk langkah awal ini tadi sudah mencoba beberapa pendekatan untuk bicara. Nah, untuk berikutnya ini Ibu langkah apa ini yang mau ditempuh dengan kondisi seperti itu? Kalau langkah yang akan saya tempuh setelah ini, saya berusaha nyari akar masalahnya sih Pak. Akar masalahnya di mana gitu. Jadi biar selesai. Karena kalau kemarin saya tuh mungkin belum ketemu akarnya Pak ya. Dia anak tunggal, terus dia suka mendramatisir sesuatu kayaknya untuk mencari perhatian karena dia kan sendirian. Dan andaikan dia punya teman, itu ternyata temannya masih kecil-kecil kalau di rumahnya gitu. Jadi dia nggak punya teman sebaya gitu ya, teman sebaya. Teman les, dia juga punya teman les, teman di sekolah. Tapi itu tadi dia mencari perhatian dengan cara-cara yang tidak wajar. Tidak wajar, dia kadang sering ngepap ya, istilahnya anak sekarang ya, ngepap anak-anak satu kelas itu yang cowok-cowok yang dia suka gitu kan ya. Nah, itu saya juga dapat laporan seperti itu. Saya udah ngajak ngomong, tapi sepertinya itu kayaknya lewat aja ya. Kenapa ya? Di mana letak akar masalahnya gitu. Kita lihat nih bukan berdasarkan yang Bu sampaikan tadi, anak ini kan harusnya tadarus, ternyata malah pergi hitung-hitungan. Nah, hitung-hitungannya tadi karena mungkin ya kalau saya memperhatikan itu sebagai upah karena sudah memberikan salam kepada orang yang dia suka. Ya. Nah, itu menurut Ibu seperti itu bagaimana itu? Maksudnya tindakan seperti pas atau tidak itu? Kalau dari tindakannya anak itu menurut saya dia ada yang salah itu Pak. Karena apa ya? Itu kan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk Mbak Beta itu tadi dengan sia-sia termasuk si siapa itu teman-temannya tadi kan. Untuk apa dia mengambil keuntungan dari dengan cara seperti itu gitu kan. Kalau dari segi manfaat, asas manfaat, kemudian asas value, nilai-nilai yang diyakini itu nggak ada value-nya. Itu opportunity banget, opportunity memanfaatkan rasa suka seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin kelihatannya umum kalau di kalangan anak remaja atau anak aku nggak tahu sih lagi itu kayaknya kecepatan Pak ya. Keberobotan ya. Tapi kan kita mereka kan anak yang punya value. Mereka berada di lingkungan orang-orang yang agamis, seharusnya ini tapi kok begini gitu loh. Saya di kelas kan ya agak sedikit kaget menghadapi anak ini juga. Oke, selanjutnya Ibu apa yang akan lakukan? Fokus kepada tadi kan permasalahannya adalah bahwa si anak ini keluar ya, tidak mengikuti kegiatan gara-gara itu. Ini kan harus diselesaikan Bu. Ya kan terkait dengan masalahnya Beta dengan si anak-anak hitung-hitungan tadi itu supaya tidak terulang lagi. Nah, itu apa yang akan Ibu lakukan? Ya mungkin saya harus tadi ya, kalau tadi saya tetap cari akar masalah yang sama, dan yang kedua yang ke depan yang akan saya lakukan ya mungkin saya harus menekankan jadwal kita harus datang tepat waktu. Kalau sudah datang tepat waktu ya belajar sesuai waktunya gitu kan, sesuai keyakinan kelas kita. Nah masalahnya ini memang berarti saya masih belum, artinya dari masalah ini saya belum membangun komitmen yang kuat ke anak-anak, kesadaran internal yang kuat bahwasanya mereka kalau sudah datang tepat
tepat waktu ya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran karena anak-anak itu kan memang pagi ini terus terang ada pagi itu biasanya saya kan masih harus ke kantor dulu. Anak-anak sudah tahu mandiri melakukan tadarus tanpa rasa dampingi. Ceritanya pagi ini saya memang tidak dampingin anak-anak, tapi saya agak sedikit terlambat lah sekitar 2-3 menit setengahnya. Saya terlambat 3 menit karena harus ngantar anak saya, dia ngasih taunya dadak ini tadi anak saya tuh. Suruh ngantar ke Gancahan. Terus kemudian akhirnya ketika saya datang, loh kok dia di luar, ini kan saatnya ini, ya mungkin identifikasinya masalahnya juga ada di saya sebagai guru. Oh ini orang tidak datang tepat waktu sebagai itu. Oke, baik. Untuk masalah si beta tadi kan Ibu sempat sudah melakukan restitusi. Iya. Nah, kalau dengan lawannya tadi supaya ini tidak berlanjut, kira-kira perlu nggak itu? Perlu, Pak. Saya juga harus ngasih tahu ke wali kelasnya. Tapi belum ini tadi. Jadi insya Allah rencana saya ke depannya saya akan berkoordinasi dengan wali kelas 5 untuk menyelesaikan masalah ini biar tidak jadi lingkaran budaya gitu. Takutnya di lingkaran budaya Pak. Iya. Karena bisa jadi nih anak si beta itu selamanya akan dimanfaatkan, gitu kan? Akan dimanfaatkan. Mungkin bagus itu harus ada instruksi pada si kelas 5 tadi agar tidak terjadi lagi gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu, mungkin ada hal lain yang mungkin solusi lain atau alternatif lain yang bisa Ibu lakukan. Alternatif lain, kalau solusi yang lain yang harus saya lakukan mungkin orang tua, Pak. Saya harus bicara dengan orang tua juga. Kalau tadi saya sempat di talk istilahnya zaman sekali bicara lebih intens ke Mbak Beta. Kira-kira sebenarnya dia maunya apa sih? Maunya apa sih itu? Kemudian apa sih yang menjadi keresahan dia, kegelisahan dia gitu. Tadi saya sempat saya kan sadar kadang nggak setiap saat saya bisa mendengarkan mereka karena dia tadi seni mendengar itu nggak mudah loh sebenarnya. Itu mungkin hanya teori, tapi ketika hadir kayak gini Bapak hadir di tempat mendengarkan saya itu juga butuh keterampilan. Nah itu terus terang saya juga kadang-kadang kurang gitu. Nah itu kemungkinan ya saya akan coba menyempatkan waktu khusus untuk menyediakan waktu khusus untuk Mbak Beta, sama sekaligus juga saya akan, kalau tadi saya merencanakan sama Mbak Beta Boka itu menyadari kekurangan Boka kalau jadwal di sekolah itu sangat padat banget kayak gak berhenti-berhenti. Jadi gini mungkin Boka punya kekurangan itu tadi waktu ya untuk Mbak Beta, waktu yang penuh betul-betul Mbak Beta kalau tidak ada orang untuk diajak bicara di rumah atau mungkin Boka sangat sibuk sekali, mungkin Mbak Beta bikin tulisan di buku. Saya bilang ketika ada kegelisahan atau keresahan tulis. Setelah itu kalau Mbak Beta percaya sama Boka, tunjukkan tulisan itu, nanti kemudian kita bicara biar Boka tahu sebenarnya masalahnya. Oke itu. Siap. Oke, nah selanjutnya ini rencana aksinya ini kira-kira kapan ini bisa? Iya, saya upayakan secepatnya Pak. Secepatnya mungkin dalam 1 minggu ke depan akan saya laksanakan. Oke, tadi komunikasi dengan orang tua, kemudian dengan wali kelas 5, dan mungkin juga saya rasa kira-kira ini sama anaknya juga tiga gitu. Oke, bisa dalam minggu ini ya, gitu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin ada hal lain Boka yang bisa yang mau disampaikan lagi mungkin masalah ini. Cukup Pak, itu aja Pak. Oke, sudah cukup. Perasaan Ibu bagaimana sekarang? Ya sedih agak plong sih, tidak tahu berarti aku sudah harus begini kadang ini banyak kerjaan jadi ya. Ya. Terima kasih Pak dibantu menguraikan gitu ya. Baik, terima kasih Boka sudah bisa ngobrol-ngobrol ini. Nah, semoga nanti apa yang direncanakan tadi untuk kita bisa dengan baik. Saya tunggu info selanjutnya ini, semoga nanti masalah clear dan tidak terjadi hitung-hitungan lagi ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Sama-sama Boka, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Andi. Demikian tadi proses coaching antara Pak Andi dengan Bu Boka. Untuk selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu adalah pasca
supervisi. Baik, Pak Andi, penilaian Anda terhadap penampilan Anda hari ini bagaimana, Pak Andi? 7,5. 7,5. Kenapa, Pak Andi? Peningkatannya cuma sedikit sekali, Pak Andi. Cuma setengah. Iya. Tadi berapa? Tadi 5 ya, Pak. Oh iya. 7,5. Ya, apa ya? Jadi fokus sih sebenarnya sudah mulai. Tapi saya sudah berusaha untuk selalu mendengarkan alur cerita saya ini, kemudian permasalahan pokoknya ada di mana, dan saya sudah berusaha untuk menggali supaya permasalahan pokok itu terurai oleh beliaunya sendiri. Jadi ada peningkatan menjadi 7,5 tadi. Tapi memang saya sadari ada hal yang kurang juga, mungkin untuk pertanyaan lebih dipertajam lagi mungkin. Itu yang masih kurang banyak lagi. Oke. Baik, Pak Andi. Itu adalah penilaian dari Pak Andi. Ya. Tapi kalau dari penilaian saya, justru Pak Andi ini saya melihat Pak Andi menjadikan Pak Andi ini adalah seorang yang pendengar yang baik. Jadi, dia bisa mendengarkan apa yang coach sampaikan. Kemudian satu, kemudian yang kedua, Pak Andi juga bisa fokus, artinya bisa hadir penuh dalam proses coaching ini saya tadi. Ya, artinya saya lihat menyimak sekali apa yang disampaikan oleh coach. Kebetulan coachnya itu kalau saya boleh menyampaikan dari seorang storytelling. Kebanyakan cerita. Enggak ya, memang ceritanya enak ya. Oke, itu Pak Andi. Kemudian kira-kira dari kekurangan atau yang mungkin Pak Andi tadi rasakan yang perlu ditingkatkan apa Pak? Tetap masih di dalam identifikasi masalah. Masih di situ agar mungkin yang kasus coaching hari ini istilahnya saya bisa menguasai, tapi terkadang ada hal lain yang mungkin saya tidak menguasai, sehingga untuk membuat pertanyaan yang berbobot ini yang sepertinya masih perlu dilatih lagi. Untuk kehadiran Panung tadi memang saya berusaha untuk fokus. Ya terus terang itu tantangan tadi. Karena biasanya saya itu pede gitu, blank terus kemana-mana gitu. Ya ini tadi saya berusaha untuk fokus. Ya itu jadi masih di dalam menggali identifikasi masalah itu. Baik Pak Andi, kemudian itu terkait dengan perbaikan yang akan dilakukan. Nah, tindak lanjutnya apa Pak Andi dari terutama dalam proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Andi? Iya, saya angkutin ya, tim untuk melakukan, setidaknya juga menularkan kepada teman-teman sejawat di sekolah, supaya hal ini juga menjadi kebiasaan. Dalam arti tidak harus pas supervisi, tetapi bisa dilakukan ketika ada masalah, baik masalah anak di bukan dalam pembelajaran maupun ketika dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Andi. Kapan dilakukan? Segera Pak. Segera. Ya, semoga minggu depan sudah bisa. Ya, harus kangen dengan teman-teman ini. Jadi baik, terima kasih Pak Andi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya Pak Andi terkait dengan peningkatan kualitas diri dari Pak Andi dapat dicapai oleh Pak Andi dengan secepatnya, sehingga Pak Andi menjadi lebih berkualitas lagi secara kemampuannya dalam proses coaching. Baik, demikian Bapak dan Ibu proses siklus yang ketiga, demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada kesempatan ini. Demikian tadi Bapak dan Ibu siklus 3 dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga video kami bermanfaat. Dari saya mengucapkan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan, merdeka. Merdeka!